kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membawakan informasi kabar baik ya dari mana ya? Oke, dari Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Tentang apa kira-kira informasi baiknya? Nah ini. Jadi ini mengenai informasi CPNS di lingkungan Ditjen Bimas Katolik tahun 2021. Nah informasi ini saya dapatkan dari update status dari Bapak Dirjen kita mengenai ini coba saya kemas melalui video supaya juga Bapak Ibu guru yang belum mengetahui informasi ini silakan untuk menelusuri ya kira-kira informasi apa yang dibutuhkan. Jadi dari Ditjen Bimas Katolik sendiri ada 6 formasi yang sekarang dibuka. Apa aja itu? Yang pertama itu formasi mengenai penyusunan bahan pengembangan program keagamaan. Nah, kemudian yang kedua itu analisis kompetensi tenaga pengajar. Kemudian yang berikutnya itu mengenai analisis pengembangan peserta didik. Kemudian yang berikutnya itu analisis pengembangan peserta didik. Kemudian yang berikutnya itu ada pengelolaan pengadaan publik. Kemudian yang berikutnya itu verifikator keuangan. Nah, dari ke-6 formasi ini kira-kira kriterianya apa? Atau apa sih yang menjadi kualifikasinya sehingga kita bisa mendaftar ini? Nah, di Facebook yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, oleh Pak Bayu Samudro, yang pertama itu verifikator keuangan. Nah, ini kualifikasi pendidikan yang diharapkan yang bisa mendaftar, yaitu D3 akuntansi, D3 manajemen, kemudian D3 administrasi perkantoran, kemudian D3 manajemen keuangan, kemudian D3 perbankan syariah. Jadi silakan yang memiliki kriteria ini juga bisa mendaftar ya. Jadi mungkin Mas punya saudara yang lulus D3 perbankan syariah misalnya, yang ingin bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, silahkan. Jadi ada 1. Kemudian yang berikutnya itu tentang penyusun bahan pengembangan program keagamaan. Nah ini kualifikasi pendidikannya yang bisa mendaftar itu ada S1 Pendidikan Agama Katolik, kemudian S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik, kemudian yang ketiga itu S1 Agama Katolik. Silakan yang memiliki kualifikasi pendidikan ini untuk segera menyiapkan berkas-berkas untuk ya yang penting memenuhi persyaratan ya, usia minimal dan maksimalnya kita tahu bersama ya. Silahkan untuk disiapkan. Jadi ini untuk formasi penyusun bahan pengembangan program keagamaan. Kemudian berikutnya analisis pengembangan peserta didik. Nah ini kualifikasi pendidikannya adalah pendidikan keagamaan Katolik, kemudian pendidikan dan pengajaran agama Katolik, dan S1 agama Katolik. Nah ini formasi ini ada 1. Jadi silahkan untuk sekali lagi yang mau untuk bekerja di lingkungan Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik, silahkan untuk yang memenuhi kualifikasi ini ya, pendidikan agama Katolik, pendidikan dan pengajaran agama Katolik, dan agama Katolik, silahkan untuk mendaftar. Siapkan berkasnya. Kemudian yang berikutnya tentang pengelola pengaduan publik ya. Pengelola pengaduan publik ini berkaitan jelas ya tentang IT ya. Jadi nanti ini biasanya jelas ini berkaitan dengan ya pengaduan itu soal ya sistem komputerisasi gitu ya. Jadi itu ada D3 komunikasi, ada D3 teknik informatika, ada D3 teknik komputer, ada D3 komunikasi massa, ada D3 hubungan masyarakat. Jadi silakan bagi yang memiliki saudara-saudara yang memang memenuhi kualifikasi ini, coba saja ya, ada 1 formasi. Tidak ada salahnya mencoba. Ya walaupun yang 1 kita ya namanya berkompetisi, bahwa nanti tentu akan dipilih yang paling baik. Nah berikutnya tentang analisis kompetensi tenaga pengajar. Nah ini nanti untuk kualifikasi pendidikan yang bisa melamar itu S1 Pendidikan Agama Katolik, kemudian S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik, dan kemudian S1 Pastoral. Nah silakan yang memiliki kompetensi ini, yang
memenuhi persyaratan ini untuk analisis kompetensi tenaga pengajar, silakan juga mendaftar, sampaikan juga ke saudara-saudara ya yang masih fresh graduate ya, itu juga bisa melamar di sini. Hanya satu formasi, tentu kita harus persiapan dengan baik sehingga dari yang banyak itu terpilih satu yang paling baik, karena yang paling baik itulah yang akan dipilih. Nah Bapak Ibu sahabat semua, yang berikutnya itu tentang analisis pengembangan peserta didik. Nah ini S1 yang kualifikasi pendidikan yang boleh mendaftar itu ada S1 Pendidikan Agama Katolik, S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik, kemudian S1 Agama Katolik. Silahkan ya, sampaikan juga kepada sanak saudara, handai taulan yang memang untuk bisa mengisi formasi ini, silahkan ya. Hanya satu yang dibutuhkan. Jadi silakan pilih yang mana tadi untuk kualifikasi pendidikan ini. Jadi ada banyak ya yang memiliki peluang dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah Bapak Ibu silakan yang memenuhi kualifikasi tadi, silakan selamat mendaftar. Yang memenuhi persyaratan, jadi jadilah yang terbaik di antara banyak pendaftar. Jadi itu istilahnya segala usaha itu harus kita lakukan ya. Kita tidak bisa menerima dengan receive it from dari cuma-cuma begitu ya. Sampai berlibet ngomongnya. Jadi silakan yang memenuhi persyaratan, daftarkan diri Anda segera di https://bkn.go.id ya, selambat-lambatnya 21 Juli 2021, sebentar lagi. Sekarang sudah tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi we have 6 days remain. Jadi silakan jangan sampai tertinggal, jangan sampai informasi ini telat ya. Sebelum tanggal 21 silakan untuk mendaftarkan. Nanti untuk link pendaftaran juga saya akan cantumkan di kolom deskripsi sehingga nanti Bapak Ibu guru tinggal klik saja. Oke, demikian breaking news hari ini tentang formasi CPNS di lingkungan Ditjen Bimas Katolik. Sampai jumpa di breaking news selanjutnya. Semoga ini bisa membantu kita untuk mengupdate informasi ya seputar Ditjen Bimas Katolik ya. Informasi-informasi ini semoga bisa sih bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di breaking news selanjutnya. Bye bye, God bless.